RIRC on. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcastnya RRC. Hari ini aku ditemenin sama wanita cantik di sebelah aku nih. Sebelum itu ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Kamala dari PMR Wira SMA Negeri 2 Denpasar. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah. Aku dari PMR Wira SMA Negeri 2 Denpasar. ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Indah. Indah, ada lagi satu nih teman kita yang belum kita kenalin. Iya, siapa tuh? Mita dong tentunya. Iya, ahli teknisi kita iya, nih. di belakang layar Iya, di ya. belakang layar tentunya. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Dah? Kira-kira kita kayaknya bincang-bincang santai aja Iya kali dong. ya tentang PMR. Gak usah yang serius-serius Iya, nggak sih. usah serius-serius ya. Kita bincang-bincang PMR, Indah. Teman-teman di sini kan belum tahu nih kayak gimana sih PMR kita nih. Aku mau nanya Indah. Aku kan udah tahu nih. Kita kasih tahu teman-teman di sini dulu. Kamu di PMR nih boleh tahu nggak apa sih jabatannya nih sebagai apa di PMR nih kalau boleh tahu? Wow, kalau bahas masalah jabatan gitu agak gimana gitu ya Mal ya. Oke, tapi aku di PMR itu menjabat sebagai Ketua Umum PMR SMA Negeri 2 Denpasar. Wow. Gitu. Terus Kamala juga kan ya? Iya, Kamala kebetulan juga, kebetulan aku juga pengurus. Jabatan aku di PMR yaitu sebagai kesekretariatan gitu. Kita spill dikit-dikit nggak sih tentang kegiatan apa aja yang kita lakuin di PMR Wira SMA Negeri 2 Denpasar? Boleh Indah, dipersilahkan. Oke, kalau misalkan kita ngebahas nih tentang kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Denpasar itu kan khususnya di PMR ya, itu kan banyak banget pasti kan. Dan hari ini aku mau bahas 2 kegiatan yang sudah kita laksanakan dan kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Jadi untuk kegiatan yang akan kita laksanakan itu yaitu kegiatan namanya TORYRC atau Transformation of Freshman Youth Red Cross. Jadi TORYRC ini adalah kegiatan tahunan yang selalu kita lakukan gitu. Jadi kita mengadakan dan membuka sebuah lomba ya yang kita tujukan kepada adik-adik SMP gitu. Dan mungkin ada adik-adik SMP yang nonton di sini, jangan lupa ya ikut kegiatan TORYRC Cup 10 nanti ya di bulan Desember gitu. Dan kegiatan yang sudah kita laksanakan itu kemarin di hari Senin 26 Agustus 2024 kita sudah melaksanakan kegiatan namanya donor darah gitu. Jadi kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah kita laksanakan untuk merayakan HUT SMA Negeri 2 Denpasar. Benar gitu. banget ya. Kemarin juga aku sempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darahnya. Cuman ya mungkin ada beberapa mungkin ya, karena aku mungkin kemarin pada saat pemeriksaan tuh katanya HB-nya rendah. Mungkin dari kamu ada ikut juga kegiatan donor darahnya? Iya, pastinya aku ikut karena aku sebagai penanggung jawabnya juga di situ gitu kan. Iya. Tapi aku tidak ikut sebagai pendonor di situ karena memang ada beberapa kriteria yang belum bisa aku capai gitu. Kamala kan ikut ya? Iya, sebagai benar calon banget. pendonor ya? Tapi Gimana tuh, Mbak? mungkin dari hasil cek pemeriksaannya itu hasilnya tuh HB-nya rendah. Mungkin ada syaratnya nggak sih atau apa aja sih yang harus kita persiapkan pada saat kita akan mendonorkan darah gitu? Oke, kalau misalkan apa aja yang perlu kita siapkan itu sebenarnya kalau misalkan kita udah siap nih, kita udah benar-benar pikir aku bakal donor darah deh sekarang nih. Pasti kan sebelum itu kan kita udah mempersiapkan ya. Pertama kan kita harus makan makanan yang sehat, terus juga harus olahraga yang teratur ya, terus tidur yang cukup juga. Terus juga makan makanannya pasti harus makan makanan bergizi sehingga pada saat nanti tes kesehatan gitu kita lolos gitu untuk melaksanakan donor darah. Terus kemarin aku lihat lumayan banyak juga ya yang ikut donor kegiatan donor darahnya itu. Kalau boleh tahu berapa tuh orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan donor darah itu? Kalau untuk yang ikut berpartisipasi itu kan kita buka pendaftaran nih online. Jadi pendaftarnya itu udah sampai ada 70-an lebih gitu pendaftar gitu. Tapi memang untuk kantong darahnya itu cuman kita dapat 41 kantong darah. Karena memang kemarin itu banyak yang nggak lolos karena HB-nya rendah gitu, Mak. Jadi memang ada mungkin beberapa ya yang HB-nya rendah, terus memang kurang karena kurangnya makanan atau apa gitu yang membuat memang HB-nya menjadi rendah ya, ya. Terus kemarin juga sempat aku lihat pertamanya kan aku kan melakukan registrasi kan. Terus aku disuruh cek kesehatan gitu Gimana sih sebenarnya sistem dari donor darah itu sendiri, gimana sistematikanya tuh kalau boleh tahu? Ya,
kalau misalkan donor darah kemarin itu tuh sistematika kita itu pertama, jadi kita bakal dikasih nomor antrian dulu tuh gitu Mal. Jadi biar nggak yang langsung 1 2 3 4 gitu kan, biar teratur juga. Jadi ada nomor antrian 1 2 3 4. Nah, nanti itu bakal dikasih formulir itu yang harus kita isi, atau form kesehatan seperti itu. Dan nanti akan dicek kesehatannya, entah itu HB gitu, tensi gitu. Dan kalau misalkan normal semua itu, baru kita bisa lolos dinyatakan sebagai pendonor gitu kan. Memang ada beberapa syarat-syaratnya gitu, malah kan berat badannya harus minimal 45 kg gitu. Terus juga pastinya sehat jasmani dan rohani. Terus juga sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan pasti. Dan yang penting itu adalah kita sudah siap untuk donor darah gitu. Kemarin juga aku sempat lihat Indah, setelah ada orang yang melakukan donor darah nih, jadi darahnya itu tuh dimasukin ke box Indah. Kira-kira setelah itu tuh darahnya tuh bakalan dibawa kemana Indah? Ada kerjasama dari pihak mana gitu, dari resmanya mungkin? Ya, jadi kalau kemarin itu kebetulan kita bekerja sama dengan pihak PMI Kota Denpasar ya teman-teman. Dan kemarin itu di pihak PMI Kota Denpasar mengarahkan kita untuk ke UD di rumah sakit Wangaya seperti itu. Dan nanti kalau misalkan ada yang memang membutuhkan darah nih, itu bisa langsung menghubungi pihak rumah sakit terdekat gitu. Atau karena kemarin kita di UDD di rumah sakit Wangaya, otomatis kita bisa menghubungi pihak rumah sakit Wangayanya gitu. Dan nantinya dari pihak rumah sakit Wangaya itu akan langsung mengkoordinasi dengan pihak UTD di rumah sakit Wangaya gitu. Atau enggak, kita bisa menghubungi langsung di pihak PMI atau Palang Merah Indonesia. Karena kan yang kita ketahui, PMI itu merupakan salah satu lembaga besar nih yang menyediakan darah untuk keperluan medis gitu. Atau enggak juga kita bisa langsung menghubungi situs dari PMI-nya untuk kita bisa mengetahui berapa sih stok darah yang masih tersisa di PMI gitu, Mbak. Tadi kamu sempat bilang stok darah ya, berarti ada penyimpanan darahnya berarti ya? Gimana prosesnya tuh Ndah, penyimpanannya di sana di PMI katanya tadi ya, atau enggak di rumah sakit yang memang menyediakan stok darah tersebut, gimana Ndah? Ya, kalau untuk mekanismenya sendiri itu sebenarnya cukup panjang ya. Itu pertama kan setelah kita sudah mendonorkan darah nih Mal, dan nanti itu darahnya akan dimasukkan ke dalam kantong darah gitu. Dan nanti dari kantong darah itu akan diuji di laboratorium gitu. Ada 2 pengujian. Yang pertama, darah itu akan dicek kembali dan dipastikan bahwa tidak adanya penyakit menular. Contohnya seperti HIV, hepatitis, sifilis dan lain-lain gitu. Dan untuk uji yang kedua itu akan dicek golongan darahnya, entah itu A, B, AB ataupun O gitu. Dan nanti setelah sudah lulus uji laboratorium, darah itu akan dibedakan menjadi 3 komponen. Itu ada sel darah merah, setelah itu ada plasma darah, dan juga ada trombosit. Dan 3 komponen itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang berbeda gitu. Misalnya kayak sel darah merah itu orang yang bisa kita berikan kepada orang yang kekurangan darah atau anemia. Selanjutnya ada plasma darah, itu bisa kita berikan kepada orang yang mengalami gangguan pembekuan darah. Selanjutnya trombosit kita bisa berikan kepada orang yang sedang melaksanakan operasi yang besar gitu Mal. Dan itu ketiga komponen darah itu penyimpanannya berbeda-beda. Contohnya misalnya pertama ada sel darah merah, itu disimpan di suhu 4-6 derajat Celcius. Dan sel darah merah sendiri itu mampu bertahan sampai 42 hari. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah itu harus disimpan di suhu yang rendah. Itu biasanya disimpan di minus 25 derajat Celcius. Dan untuk sel plasma darah sendiri itu dia mampu bertahan sampai 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit itu dapat disimpan di suhu 22 derajat Celcius. Dan trombosit ini hanya mampu bertahan selama 5 hari aja. Kenapa? Karena trombosit ini merupakan salah satu komponen sel darah yang cepat rusak gitu. Dan karena memang dari penyimpanan yang gak lama nih Mal, kan otomatis stok darahnya tuh sedikit gitu. Maka dari itu untuk teman-teman, ayo dong kita donorkan darah kita. Ya, gitu. benar. Berarti memang cara penyimpanan darah itu sendiri berbeda-beda dan waktunya juga berbeda-beda ya. Indah tahu geteh di lawar nggak sih Indah? Yang warna merah kayak darah itu, tahu nggak sih? Geteh di lawar, ya. Nah itu tuh dia tuh bentuknya tuh kayak menggumpal gitu loh Ndah. Mungkin karena penyimpanannya nggak berbeda caranya ya. Dan itu tuh nggak sama kayak penyimpanan darah pada umumnya gitu loh. Kayak ada waktunya juga, terus cara penyimpanannya prosesnya juga berbeda. Sedangkan kalau misalnya di geteh di lawar itu kan kayak dia tuh langsung kayak diadonin gitu ya. Diadonin terus kayak masih menggumpal gitu darahnya. Maka dari itu mungkin itu yang menyebabkan darah tersebut menggumpal karena dari waktunya juga, cara juga prosesnya juga. Iya benar. Malah udah ngomongin makanan aja. Lapar ya. Kebetulan nih udah sore juga kan, makanya kayak aduh
keroncongan nih Aduh, perutnya. udah Iya. keroncongan perutnya ini. Aku belum menjamu tamu kita hari ini loh. Dijamu kan? Iya, jamu dong. Masa nggak dijamu? Kita minum dulu nggak sih, Nah? Oh iya, Minum dulu boleh banget nih. Udah ada, ini ya gelas udah ya ada dua gelas kan, dua. udah disiapin banget. Iya, ayo kita baik minum. sekali. Wow, apa nih gelasnya? Lucu sekali. Wow. Donor sekarang. Mm-mm. Oh, ada tulisannya Ada juga. tulisannya dong. Aku baca ya? Boleh. Setetes darah Anda, nyawa mereka. Wow, keren banget Keren kata-katanya banget. lo. Mantap. Mantap, ayo. Minum nih. Minum dong. Langsung lega nih Udah lega beneran rasanya ya. Setelah tadi kita berbincang-bincang ya. Oke, terima kasih Kamala. Ya sama-sama. Nda, aku mau nanya, Ndah. Kira-kira ada nggak sih alasan khusus kenapa kita harus mendonorkan darah kita? Sebenarnya untuk alasan khusus itu sebenarnya yang ada itu tergantung sama kemauan dari dalam diri gitu kan. Kalau misalkan kita sudah memenuhi kriteria dan kita sudah berusia 17 tahun, kenapa enggak gitu kan Iya, kita benar-benar. mendonorkan darah kita gitu. Kalau memang untuk orang-orang yang membutuhkan kan memang banyak ya manfaat-manfaatnya gitu yang kita benar sih. dapetin setelah kita mendonorkan darah gitu. Misalkan kayak nanti setelah kita donor darah itu kan kita akan merasa bangga gitu loh. Iya. Kan berarti kita udah berhasil mendonorkan darah, kita bisa memberikan darah kita ini kepada Iya, ribuan iya. orang yang memang membutuhkan gitu kan. Itu kan kita bakal ngerasa bangga. Terus juga kalau dari donor darah sendiri kan, kalau misalkan kita rajin nih mal donor darah itu otomatis kan kita karena pas saat donor darah itu kan ada tes kesehatan ini mal. Kalau misalkan kita rutin ya kita bakal rutin juga dapat tes Iya. kesehatan gitu. Kita tahu gimana tensi. Iya, penyakitnya juga ya, siapa tahu HB-nya punya. bener banget gitu mal. Jadi kan kenapa enggak gitu kan, Iya, iya, selagi iya, masih iya. banyak dampak positif yang kita dapetin kan gitu. Mungkin kayak ya lebih ke dampak positif mungkin Iya, yang kita dapetin ya. betul. Terus kebetulan aku kan gagal nih, Dah. Iya. Terus tahun depan tuh rencananya aku tuh mau donor lagi nih, Dah. Apa sih yang harus aku persiapin supaya nanti aku tahun depan tuh lolos untuk mengikuti kegiatan donor darah ini? Kalau memang udah ada kemauan nih mal dan keinginan Iya. untuk donor darah gitu kan, pasti kita udah semangat gitu loh. Kalau misalkan aku sendiri tuh sebenarnya aku pengen banget untuk Pengen donor darah banget gitu ya. kan. Tapi memang karena ada satu kriteria yang belum bisa aku capai kan, itu yang menghambat aku untuk melaksanakan kegiatan Iya donor darah. sih. Tapi kalau misalkan udah klik nih dan klop mau donor darah itu kan pasti kita harus menjaga pola makan Iya. kan, pola tidur juga. Habis itu jangan dulu mengkonsumsi pot-potan gitu kan. Yang penting kalau udah fit dan seger itu bisa langsung untuk ikutin Ya donor semoga darah. ya kita Iya. berdua tahun depan bisa Langsung ngelaksanain bareng. kegiatan donor darah Iya, ini ya. banget. Terus kayak membantu orang-orang yang memang membutuhkan darah ya. Iya betul Terus banget. aku masih kayak penasaran nih, Dah. Apa tuh penasaran? Aduh, Penasaran terus nih. Penasaran terus nih ya. Ah. Kayak manfaat yang aku dapetin setelah kita melakukan donor darah itu apa, Dah? Iya. Tadi kan aku juga udah bilang di awal kalau misalkan manfaatnya tuh banyak ya. Iya, Yang pasti banyak banget. Pertama itu kan tubuh kita tuh akan jadi segar. Iya. Kenapa? Karena pada saat kita mendonorkan darah, otomatis tubuh kita itu akan melaksanakan yang namanya regenerasi sel. Jadi kita mendapatkan sel darah baru gitu. Otomatis kan tubuh kita menjadi segar dan lebih kuat dari sebelumnya gitu. Dan juga sesuai sama yang aku bilang tadi, kita akan merasa bangga kepada diri kita sendiri. Terus juga karena kita udah rutin melaksanakan kegiatan donor darah, otomatis kan juga kita rutin ya dicek ya Iya, kesehatan benar, kita benar. gimana gitu. Dan juga kalau kita donor darah itu bisa menghindari kita terkena yang namanya gangguan pembekuan darah gitu, Mal. Jadi kan banyak banget ya, Mal? Iya, banyak banget sih manfaatnya. Tapi kebanyakan dampak positifnya sih. Iya pasti. Tapi ada nggak sih, Dah, dampak negatif dari kita melakukan kegiatan donor darah, kita mengikuti? Ada nggak sih kira-kira? kalau misalkan dibilang dampak negatif itu sebenarnya kayak bukan dampak negatif ya. Apa tuh? Tapi mungkin efek setelah Oh, kita efeknya. laksanain donor darah itu kan donor darah kan otomatis kita memberikan darah kita ya. Iya. Kita mendonorkan darah kita, otomatis darah kita tubuh kita itu akan kekurangan darah gitu kan. Dan biasanya kan setelah kalau tubuh kita kekurangan darah itu kan pasti pusing, lemes, Iya, gitu. iya, Sama iya, kayak iya. kejadian teman kita Iya, kemarin temen kita kan. kemarin juga Setelah donor darah gitu. langsung hampir pingsan dia. Awalnya semangat banget Dia semangat banget donor darah. Agak lemes sedikit jadinya gak apa-apa, dia. kan tinggal butuh istirahat ya Iya. sebentar. Kan sebenarnya nggak usah khawatir juga. Iya, bener Kan banget. sebenarnya donor darah itu dapat Dapat apa tuh? snack kan? Dapat snack Iya. juga. Apa aja, Mal, snacknya? Apa aja tuh dari kita mungkin ya, dari PMR kita itu menyediakan ada kacang hijau, Betul. terus ada susu juga, ada telur juga, Betul. terus apa lagi, nah itu aja kayaknya ya. Iya, sama snack lah. Oh ya, snack Iya. juga ya. Gitu yang buat jadi semangat. Iya, kan, semangat Nana. juga sebenarnya. Nah itu udah pusing, lemas, terus makan Iya. makanan yang bergizi kan pasti tubuh Pasti, kita kembali segar lagi. segar banget pastinya Iya, ya.
mungkin apa ya, kayak kita nggak perlu takut gitu loh Iya, benar. untuk melakukan kegiatan donor ini, karena memang ini tuh manfaatnya tuh banyak untuk kita. Terus juga nggak kita aja yang Iya, dapat benar, manfaatnya, tapi orang lain juga bakal membutuhkan darah kita. Contohnya kayak seperti mungkin ada kecelakaan mungkin Iya. ya, terus ada operasi yang besar mungkin yang memang membutuhkan darah tersebut Iya. gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut untuk mendonorkan darah kalian teman-teman. Betul. Dan manfaatnya juga dari tadi Indah juga udah bilang ya, manfaatnya juga banyak banget. Betul. Jadi memang setetes darah itu pasti akan sangat berguna ya bagi ribuan orang di luar sana yang memang Benar. membutuhkan darah seperti itu. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin aku sedikit nyimpulin ya teman-teman. Balik lagi aku bilang, kalau misalnya kalian ingin mendonorkan darah kalian gak perlu takut, karena darah kalian itu akan membantu banyak orang di luar sana yang memang membutuhkan pertolongan teman-teman. Dan mungkin dari Indah ada yang mau disampaikan? Aku nggak banyak juga menyampaikannya karena udah tadi dibilangnya sama Kak Mala juga. Jadi pada intinya jangan pernah takut untuk mendonorkan darahnya. Dan seperti kata-katanya ada di gelasnya Kak Mala. Iya benar banget. Apa tuh? Baca Indah. Setetes darah Anda nyawa mereka, seperti itu. Jadi memang setetes darah itu sangat membantu ribuan orang di luar sana teman-teman. Jadi Iya, bener nggak usah banget takut sih. untuk donor Iya, darah. donor darah. Benar. Oh ya, sebelum penutup kita closing nih ya, aku mau ngucapin selamat Hari Palang Merah Indonesia yang ke-79. Maaf. Indah mungkin ada yang mau diucapin lagi? Iya, aku juga mau ngucapin Iya, apa tuh? selamat Hari Palang Merah Indonesia yang Wow. ke-79. Yeay. Harapannya apa Mal untuk Harapannya PMI, Mal? mungkin semoga PMI nanti kedepannya makin jaya ya teman-teman ya. Mungkin Indah juga mau ngucapin Ya makin sukses, Makin makin sukses jaya, juga. makin banyak kegiatan positif yang dilakukan. benar. Pokoknya makin yang dah positif deh pokoknya. Iya benar. Oke, karena kita udah di penghujung ini ya, jadi segini dulu podcast kita hari ini. Aku Kamala, Dan aku Indah. kami pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Shalom.